Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Seperti luar biasanya, hari Rabu di minggu kedua bulan Agustus ini, kita kembali lagi berjumpa dalam PDKT Online. Saya rindu dan terus berdoa biar melalui program ini kita tidak hanya semakin mengenal Tuhan lebih lagi, tapi juga kita dituntun untuk semakin peka mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. Sebelum kita masuk ke dalam sesi renungan atau sharing firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu hendak mengucap syukur atas rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami akan kembali mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Buatlah setiap kami pribadi lepas pribadi mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih lagi mampukanlah setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Menyapa kembali saudara-saudari, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing kita hari ini saya beri judul Jangan Keraskan Hatimu. Judul kali ini diambil dari penggalan kalimat firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu Ibrani 4 ayat 7 yang berkata demikian. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Selama masih disebut hari ini, artinya selama masih ada waktu, Tuhan pasti berbicara dan kita harus mendengar suaranya dan menurut akan apa yang Dia katakan. Tuhan bisa pakai siapapun yang dikehendakinya untuk berbicara kepada kita. Tuhan bisa bicara lewat pengkhotbah, mentor rohani, orang tua kita. Bahkan Tuhan juga bisa pakai apapun untuk bicara kepada kita, lewat masalah, keadaan, dan pergumulan apapun yang kita hadapi. Selanjutnya dikatakan, jangan keraskan hatimu. Penulis kitab Ibrani menegaskan supaya kita tidak mengeraskan hati. Pengalaman kehidupan bangsa Israel menjadi pelajaran yang baik bagi kita sebagai generasi gereja pada masa kini. Sebab orang yang mengeraskan hatinya kepada Tuhan, mereka justru akan mengalami kerugian yang besar dalam hidupnya. Bangsa Israel tidak saja mengalami kerugian secara materi, bahkan sebagian dari mereka juga binasa sebelum berhasil masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Mengeraskan hati ini sama artinya dengan menolak firman Allah masuk ke dalam hati seseorang. Tidak peduli seberapa baik firman itu diajarkan, atau bagaimana seseorang itu menyaksikan kuasa Allah, namun orang itu masih tetap memilih untuk tidak percaya. Seperti bangsa Israel yang ada di Alkitab, mereka telah menyaksikan banyak sekali mujizat, namun mereka tetap mengeraskan hati mereka terhadap Tuhan dan tidak percaya kepada Allah. Yang menjadi renungan bagi kita hari ini adalah bagaimana dengan kehidupan rohani kita. Apakah di antara kita ada yang masih sama seperti orang-orang Israel pada zaman itu? Hati kita hanya tertarik kepada hal-hal fisik yang dalam hidup ini dan bukan kepada hal-hal yang rohani dan lebih berharga. Atau apakah ada di antara kita yang membiarkan firman Tuhan berlalu begitu saja dan dengan keras kepala mengeraskan hati terhadap Allah, sekalipun kita telah melihat kuasa Tuhan yang nyata atas hidup kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Pada hari ini, sekali lagi Tuhan hendak berbicara kembali kepada saudara-saudariku yang terkasih yang masih berkeras hati. Jangan keraskan hatimu. Sebenarnya, kalau kita mau jujur, apa sih untungnya kalau kita terus berkeras hati? Sebab seringkali kekerasan hati itu justru menghambat kita untuk maju, baik dalam kehidupan maupun dalam iman. Kita ambil satu contoh sederhana saja, ketika kita merasa terlalu gengsi untuk berbaikan dengan sahabat ataupun anggota keluarga sendiri. Kita ingin mereka yang memulai lebih dahulu, meski dalam hati kita sudah digerakkan untuk itu. Bukankah itu sering terjadi pada kita? Jika untuk masalah sepele saja sudah sulit,
Apalagi kita jelas-jelas salah dan harus meminta maaf. Pasti beratnya bakal bukan main. Rasa gengsi membuat kita lebih suka mengeraskan hati dan membiarkan perselisihan itu berlarut-larut ketimbang segera menyelesaikannya. Tuhan kerap berbicara dan mengingatkan lewat hati nurani kita akan banyak hal. Tetapi kekerasan hatilah yang seringkali menjadi penghambat bagi kita untuk melakukan segera tepat seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita berlaku sebagai orang yang paling benar dan paling tahu segalanya, padahal itu semua hanyalah iming-iming yang dibangun oleh iblis di dalam pikiran kita. Memelihara kekerasan hati sama dengan memelihara dosa, sebab seseorang yang berkeras hati akan membuat seseorang itu akan kehilangan motivasi untuk melawan keinginan daging. Ketika nanti seseorang itu jatuh ke dalam dosa, alih-alih dia menyesal atau berjuang memperbaiki diri, orang yang demikian justru menikmatinya, dan semakin lama hatinya akan semakin mengeras. Sebab Roh Kudus, yaitu Roh penolong dan penghibur itu, akan menjauh dari orang-orang percaya yang terbiasa hidup dalam dosa dan menggunakan kasih karunia Allah sebagai lisensi untuk berbuat dosa. Bagi saya, kekerasan hati itu biasanya muncul dari kurangnya pengenalan akan pribadi Allah dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar hanya dapat tercapai ketika kita sering membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengaku kenal Tuhan jika kita tidak pernah membangun hubungan dengan Dia, alias hubungan kita dengan Tuhan itu up and down. Inilah yang menjadi masalah di banyak orang Kristen. Mereka bisa saja pandai secara teologia, tetapi kurang di dalam membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka cenderung mengeraskan hati ketika firman Tuhan mengingatkan akan sesuatu yang benar. Sebab firman itu dikatakan berbuah di dalam hidup seseorang apabila kita melakukan firman itu dengan benar dalam hidup kita. Tidak berhenti pada hanya sekedar tahu ataupun menghafal ayat firman, tetapi kita harus melakukannya. Kitab Roma 8 ayat 28 yang sering kita dengar dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Garis bawahi kalimat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini berarti bahwa di dalam apapun yang Tuhan katakan atau nasihatkan pada kita, itu semuanya mengandung nilai kebaikan di dalamnya. Sebab Dia, yaitu Tuhan, mengasihi kita, dan itu juga sudah dibuktikan dengan Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau kita sudah mengerti akan hal ini, saya rasa tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengeraskan hati saat mendengarkan suara atau firman Tuhan. Karena yang pasti apa yang Tuhan katakan untuk kita itu pasti mendatangkan kebaikan. Dan Dia mempersiapkan sebuah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan kepada kita semua. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sekalipun mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa apa yang dialami hari-hari ini tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga membuat seseorang itu kecewa, lantas tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Percayalah saudara, kalau doa-doamu tidak dijawab sesuai dengan apa yang Anda minta, itu karena Tuhan tahu bahwa jawaban doamu itu, kalau sampai diberikan olehnya, bisa berdampak buruk kemudian hari. Atau kenapa doamu tidak terjawab? Sebab Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang Anda doakan. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8. Sehingga jangan lekas-lekaslah kita kecewa saudaraku. Mari kita ingat kembali kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari ini. Kalau saudara dan saya hari ini masih diberikan Tuhan nafas kehidupan, kita sudah selayaknya bersyukur kepada Tuhan. Sebab banyak hari ini orang-orang yang mesti membayar oksigen untuk bernafas. Saya percaya orang tersebut pastilah sangat berharap dalam hatinya untuk bisa kembali ke rumah bersama dengan keluarganya, memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga mendengar kembali suara Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, bagi Anda yang masih mengeraskan hati, segeralah
lembutkan hatimu. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan berharga ini. Jangan sampai terjadi sesuatu atas hidup kita, baru kita sadar semuanya sudah terlambat. Saya ngomong seperti ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita tetap waspada dan terus berjaga-jaga. Karena tidak ada satupun kita yang tahu kapan Tuhan datang, bukan? Mari kita lembutkan hati kita. Tuhan rindu kita untuk duduk mendengarkan Dia di kakinya seperti Maria. Amin, saudara. Hari ini seperti biasa saya akan bagikan beberapa poin yang dapat kita pelajari dari sharing kita hari ini. Yang pertama adalah janganlah keraskan hati terhadap firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti ketika kita mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, atau dengan kata lain menolak firman itu, sama artinya dengan kita menolak Allah. Firman itu sesungguhnya bukan hanya didengarkan, tetapi juga untuk dilakukan. Apalah gunanya jikalau hanya didengar, tetapi tidak dilakukan, sudah tentu sia-sia. Yakobus 1 ayat 22-24 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi jikalau seseorang menyatakan dirinya Kristen, tetapi dalam hidupnya menolak firman Tuhan, maka sesungguhnya ia telah menolak Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu bertujuan untuk mendidik, mengajar, menegur, dan menyatakan kesalahan kita. Oleh sebab itu hanya orang yang mau dididik oleh Tuhan yang mendapat perubahan hidup dengan tidak mengeraskan hatinya, tetapi selalu ingin dibentuk dan diperbaharui oleh Tuhan untuk menjadi bejana yang indah sehingga dapat memancarkan kehidupan. Poin yang kedua, jangan keraskan hatimu untuk taat beribadah pada hari perhentian Tuhan atau hari Sabat. Pada konsep penciptaan, 6 hari Allah melakukan pekerjaan dan pada hari yang ke-7, Ia berhenti dari pekerjaannya. 6 hari kita bekerja dan seharusnya pada hari yang ke-7, kita juga harus berhenti dari pekerjaan kita untuk beribadah. Sabat itu penting, saudara. Demikian dikatakan dalam Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat dibuat untuk kepentingan kita. Tujuannya adalah untuk memberi kita suatu hari khusus dalam seminggu untuk mengarahkan pikiran dan tindakan kita kepada Allah. Itu bukan hanya sekedar hari untuk beristirahat dari pekerjaan, tetapi lebih kepada memperlihatkan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah, serta menjaga perjanjian kita, dan itu semua akan memberikan kepada kita perspektif kekal dan kekuatan rohani, menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan dan juga kepada keluarga kita. Itu tadi 2 poin penting dari sharing kita hari ini. Saya ulang kembali. Yang pertama, jangan keraskan hatimu terhadap firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan keraskan hatimu untuk taat beribadah pada hari Sabat. Demikian sharing hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak berkeras hati terhadap firman Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi kami dan selalu merancangkan kebaikan atas setiap hidup kami. Ajar dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu hidup dalam kekudusan dan ketaatan, biar seluruh rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami boleh digenapi. Kami juga mau terus menopang dalam doa semua sobat kami yang ada dalam pergumulan, baik itu dalam rumah sakit penyakit, keuangan, pekerjaan, kuliah, atau apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Kami berdoa dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua
Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.